Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang penuh luka, di balik puing-puing rumah, di antara jeritan bayi dan ledakan rudal, masih ada satu hal yang tak bisa dihancurkan, yaitu semangat melawan. Dunia menyebut mereka ekstremis, media menyebut mereka militan, tapi di Gaza, di Palestina, mereka disebut perisai terakhir umat. Dan hari ini satu nama kembali menggema, bukan dari barat, bukan dari selatan, tapi dari lembaran sejarah Islam. Dia adalah Khalid bin Walid, panglima tak terkalahkan, sang pedang Allah yang tak pernah tersarung kembali. Khalid bukan lahir sebagai pahlawan Islam. Ia tumbuh sebagai putra bangsawan Quraisy, pandai menunggang kuda, mahir menyusun siasat perang, dan pada awalnya dia adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut dalam barisan Quraisy di perang Uhud, menghantam pasukan Islam dari belakang, hingga umat Islam menderita kekalahan pahit. Tapi di balik keberhasilannya itu, hatinya mulai bertanya, apa sih yang membuat Muhammad dan pengikutnya terus bertahan? Apa yang membuat mereka tidak pernah mundur, bahkan ketika dunia memusuhi mereka? Khalid diam-diam mengamati. Ia melihat bahwa Islam bukan sekedar keyakinan, tapi cara hidup dan kekuatan yang tidak biasa dibendung. Tahun 8 Hijriah, Khalid pergi ke Madinah. Ia datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai calon mujahid. Rasulullah SAW menyebutnya dengan senyum dan sabda, "Aku tahu telah datang kepadamu seorang pemimpin, pedang di antara pedang-pedang Allah." Sejak hari itu, Khalid berubah dari musuh menjadi penjaga, dari pengejar dunia menjadi pencari akhirat. Khalid segera memimpin barisan Islam di Mu'tah. Ia menyelamatkan pasukan dari kehancuran. Di Yamamah, ia menghabisi pasukan Musailamah, si nabi palsu. Dan di Yarmuk, ia membuat Romawi takluk dalam kehinaan. Tapi di antara semua itu, satu momen begitu menguncang dunia. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya menuju Irak, dia tidak langsung mengangkat pedang. Ia mengangkat sebuah pena dan
menulis sebuah sepucuk surat. Dari Khalid bin Walid kepada pembesar-pembesar Persia, siapa yang sholat seperti kami, menghadap kiblat kami, dan makan sembelihan kami, maka dia adalah saudara kami. Tapi jika tidak, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku akan kirimkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod Ini bukan out in sekedar the desert, surat. crying about salvation? Ini adalah peringatan dari langit. Empat 14 abad berlalu, dunia berubah, tapi medan perang masih sama. Dulu Romawi dan Persia, kini Israel dan sekutunya. Dulu Khalid berdiri di garis depan, kini seorang pemimpin dari gajah mengangkat tangan dan berkata, "Kami tidak takut mati, kami takut hidup tanpa kehormatan." Sejarah sedang berulang. Pemimpin Hamas hari ini bukan hanya tokoh politik. Mereka diburu, dikriminalisasi, dijadikan target pembunuhan. Tapi mereka tetap berdiri, mengatur logistik bahwa tanah, menguatkan rakyat dengan khutbah dan doa. Pemimpin tanpa istana, tanpa pengawal, tanpa gaji dari dunia. Seperti Khalid, mereka tahu Islam tidak akan tegak dengan retorika, tapi dengan pengorbanan. Mereka pun tidak takut dicabut dari bumi, karena hidup mereka sudah digadaikan untuk Allah. Sebagian mereka syahid, sebagian terus diburu, tapi semua bersaksi, kami telah memilih ruh Khalid bin Walid hidup di gajah. Dunia sering keliru menilai sejarah. Mereka kira Islam menang karena jumlah. Mereka kira kemenangan ada di tank atau drone. Tapi Khalid bin Walid membuktikan bahwa kemenangan ada dalam keyakinan. Dan para pemimpin gajah hari ini membuktikan kekalahan sejati bukan saat tubuh hancur, tapi saat iman goyah. Inilah pesan dari sejarah untuk kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid wafat di atas ranjang, tapi karena ia tidak mati syahid. Hari ini banyak dari gajah mati syahid, tapi tidak menangisi nasibnya, karena mereka percaya janji Allah lebih nyata dari seluruh kekuasaan dunia.
Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, tulis di komentar kami. Merindu pemimpin seperti Khalid. Dan sebarkan video ini, karena dunia Islam tak hanya butuh berita, tapi butuh ingatan tentang siapa kita dan siapa yang pernah membawa cahaya itu.